Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para ikhwatul iman rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya kita telah mengkaji tentang definisi ilmu mustalahil hadis, manfaat ilmu mustalahil hadis, juga kita telah mempelajari objek dari kajian ilmu mustalahil hadis. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ma'rifatul hadithi sahihi wa syurutihi. Mengenal apa itu hadis sahih dan syarat-syaratnya. Lalu, apa saja yang wajib ada pada hadis sahih? Hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Yaitu suatu hadis disebut hadis sahih apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, bersambungnya sanad, ittisalus sanad. Yang kedua, keadilan rawi, adalatur ruwah. Yang ketiga, kedhabitan rawi, dhabtur ruwah. Yang keempat, tidak ada syadz, ada musyadz. Yang kelima, tidak ada illah, adamul illah. Sebagaimana tadi disebutkan, di antara syarat hadis sahih ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, bersambungnya sanad. Dan inilah yang akan kita fokuskan pada pembahasan kali ini. Ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Apa yang dimaksud bersambungnya sanad? Dalam pembahasan sebelumnya kita telah membahas sanad adalah rangkaian rawi-rawi yang menyampaikan matan. Bersambungnya sanad berarti setiap rawi harus menerima matan dari gurunya secara langsung dari mulai awal sanad sampai akhir sanad. Sebagaimana perkataan Mahmud Tohan dalam kitab Taisir Mustalah Hadis tentang bersambungnya sanad. Kullu rawin min ruwatihi, setiap rawi-rawi tersebut qad akhadhahu mubasyarah, benar-benar mengambil hadis secara langsung, amman fauqahu, dari orang-orang di atasnya, atau yang dimaksud di atasnya adalah gurunya. Min awwalis sanadi ila muntahahu, dari awal sanad sampai akhir sanad. Contoh hadis yang bersambung sanad seperti hadis yang matanya berisi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Pada sanad yang kami gambarkan, tulisan yang berwarna merah adalah rawi-rawi atau rangkaian rawi-rawi atau yang kita sebut dengan sanad. Ya. Qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari berkata, haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair telah menceritakan kepada kami.
Al-Bukhari menerima hadis innamal a'malu binniyat dari Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair. Demikian pun Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair qala haddatsana Sufyan. Sufyan telah menceritakan kepada kami. Al-Humaydi juga menerima hadis innamal a'malu binniyat dari Sufyan. Demikian pun Sufyan menerima hadis innamal a'malu binniyat dari Yahya bin Sa'id, dan semuanya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah gambaran sanadnya. Ikhwatul iman, kita lihat di bawah ada Imam Al-Bukhari. Ini digambarkan Imam Al-Bukhari ini menerima hadis innamal a'malu binniyat. Nah, ini hadisnya, matannya. Beliau menerima hadis ini dari Al-Humaydi. Al-Humaydi menerima hadis dari Sufyan. Sufyan menerima hadis dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id menerima hadis dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan Muhammad bin Ibrahim menerima hadis dari Alqamah bin Waqas, dan Alqamah menerima hadis dari Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab menerima hadis dari Rasulullah. Lalu, bagaimana kita mengetahui bahwa mereka menerima hadis tersebut dari guru-gurunya? Nah, untuk mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari mengambil hadis langsung dari Humaydi, nah, untuk mengetahui bahwa Al-Humaydi mengambil langsung hadis di Sufyan, dan seterusnya dapat dilihat melalui kitab biografi para rawi. Di sana tertulis siapa saja gurunya, muridnya, dan apakah menerima hadis tersebut dari gurunya. Juga ada kesaksian para ulama atau yang disebut dengan pengkritik hadis, yaitu ulama yang mengetahui biografi para rawi. Di antara kitab yang terkenal tentang biografi para rawi adalah kitab Tahdzibut Tahdzib karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan banyak yang lainnya. Nah, inilah di antaranya hadis yang bersambung sanadnya. Kemudian di sini ada contoh hadis yang sanadnya tidak bersambung. Ya. Contoh hadisnya ma rawahu Abdur Razzaq fil Musannaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Ani bin Jurayjin, dari Ibnu Jurayj, an Atha, dari Atha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ada al-minbar, apabila naik mimbar, aqbala biwajhihi 'ala nasi, menghadap wajahnya ke arah manusia. Faqala, kemudian berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, hadis ini termasuk hadis yang tidak bersambung sanadnya. Kenapa? Di sini ada Abdur Razzaq, Ibnu Jurayj, atau dan Nabi. Nah, mari kita ketahui kenapa alasan hadis ini tidak bersambung. Abdur Razzaq menerima hadis ini dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj menerima hadis ini dari Atha. Nah, sedangkan Atha adalah seorang tabi'in. Kemudian di tanda panah ini beliau langsung menerima dari Rasulullah. Hal ini tidak mungkin terjadi. Kenapa?
karena Atha ini adalah seorang tabi'in. Padahal seorang tabi'in tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini termasuk terputus sanadnya. Kenapa? Karena di dalam sanad ini ada rawi bernama Atha, seorang tabi'in. Beliau menyambungkan sanadnya kepada Rasul dan ini tidak mungkin. Kenapa? Karena beliau seorang tabi'in. Seorang tabi'in menerima hadis dari sahabat, bukan dari Rasulullah. Karena para tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Maka hadis ini dhaif atau lemah karena tidak memenuhi syarat hadis sahih, yaitu bersambung sanad. Itulah materi yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.